selamat datang di Mamba Ulu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, anak-anakku semua. Kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 6, dimana pada bab ini kita akan salah satunya bab 1, bangga menjadi anak Indonesia. Ayo mari menyimak. Aku anak Indonesia. Ingat, kita akan mempelajari pada halaman 1 sampai dengan 8. Siap-siap belajar. Minggu pertama masuk sekolah, di kelas baru pasti menyenangkan. Sudah 5 tahun kalian belajar bersama. Seberapa dalam kalian mengenal teman-teman kalian sekelas? Yuk cari tahu dengan mengisi kuis ini. Karakter dan kemampuan baikku. Pikirkan dalam hati 2 karakter baik atau kemampuan yang kalian miliki. Lalu pikirkan 1 benda sehari-hari atau binatang yang memiliki 2 karakter atau kemampuan tersebut. Gunakan imajinasimu seluas-luasnya bergantian dengan teman-teman. Kalian akan mengucapkan benda atau binatang yang menggambarkan keunikan diri kalian tersebut di depan kelas. Contohnya, saya seperti burung elang. Kemudian teman-teman kalian akan menebak karakter dan kemampuan yang dimiliki oleh benda atau hewan tersebut. Misalnya, kamu seperti burung elang karena matamu yang tajam. Kamu seperti burung elang karena kamu menjadi pengamat yang baik. Contoh lain, saya seperti pohon kelapa. Teman lain menebak, kamu seperti pohon kelapa karena kamu tinggi. Kamu seperti pohon kelapa karena kamu banyak gunanya untuk teman-teman sekelas. Ingat, hanya sebutkan sifat-sifat yang baik ya. Setelah itu semua mendapat giliran, guru akan menyebutkan nama-nama siswa secara acak. Teman-teman diminta menyebutkan kembali karakter dan kemampuan mereka. Kalian harus mengingat karakter dan kemampuan itu. Baik, kita lanjut. Menyimak. Aku anak Indonesia. Contohnya, Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-endang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto. Seperti itu. Sesampainya di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal ayahnya menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak meski khawatir dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir. Anak-anak Indonesia ramah. Mereka pasti akan senang punya teman seperti kamu, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti anak ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini, tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SD Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolahnya. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, beri salam. Berdentang, semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang V1 di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyuman lebar. Kamu Hana pasti ya. Ayo masuk sini. Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu, lalu berkenalan dengan teman-temanmu. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi mempersilahkan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Tolong suaranya lebih keras lagi, biar semua bisa mendengar, kata Ibu Pertiwi. Nama saya Hana,
Saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjura membungkuk badannya. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum berkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasannya berkurang. Terima kasih Hana. Ada yang lain yang kalian ingin tanyakan pada Hana? Seorang anak laki-laki mengacukan tangan. Kamu asalnya dari mana? Oh ya, namaku Arjuna. Bisa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak, seperti Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab pertanyaan bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengah. Mungkin maksud Arjuna, Hana, lahir di mana? Oh ya, saya lahir di Makassar. Seperti itu. Berarti kamu asli Makassar, sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana mengunyah ucapan Juna itu. Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana, karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana misalnya, yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas, Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana? Hana mengangguk. Jadi, apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia, jawab Salim sambil mengacukan tangannya. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia, sanggah Hana yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Seperti itu. Hana benar, aku lahir di Berlin. Orang tuaku Jawa. Aku tetap anak Indonesia, sahut Agni, gadis berkacamata yang duduk di paling depan. Kalian sama-sama benar, anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia, apalagi yang membuat kita Indonesia. Lanjut Bu Pertiwi, karena kita bisa berbahasa Indonesia Bu, kata Medali dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut. Dia merasa belum mahir bahasa Indonesia. Di sekolah lamanya bahasa pengantarnya yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah mendengar curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir. Dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman-teman ikut membantu. Sekarang Agni sudah mahir berbahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Nah, buka halaman selanjutnya. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir, Hana. Nanti aku juga bisa ajari kamu bahasa Jawa. Timpa Juna. Seketika teriakan kembali bergema. Tiba-tiba Salim berteriak sambil menunjukkan jendela. Hantu. Semua mata menoleh ke arah yang dituju Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam di balik jendela gedung peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana yang rambutnya sudah habis tercukur. Kita lanjut. Maaf Bu Pertiwi, saya menyusul akan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru, Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia melupakan cenderamata yang sudah dia siapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengedarkan kantung-kantung berisi permen
Wagashi dan sisir suge, buah tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas baru. Hana menyalami teman-teman satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salami berkata, "Jangan sampai lupa, namaku Juna." Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kalian suka cerita Hana itu tak? Sekarang jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Nah, apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Dari pertanyaan pertama itu, tokoh utama dalam cerita ini adalah Hana. Hana khawatir dia tidak bisa diterima oleh teman-teman sekolahnya di sekolah barunya. Itu jawaban untuk nomor 2. Baik, kita lanjut. Nomor 3, apa kekhawatiran tokoh utama terbukti? Mengapa? Kekhawatiran Hana tidak terbukti karena teman-teman baru Hana terbuka berkenalan dan senangnya membantunya dalam menyesuaikan di sekolah barunya. Nomor 4, pada awal cerita Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Contoh jawabannya adalah setuju. Anak Indonesia bersifat terbuka, berkawan, dan senang membantu. Yang nomor 5, apa saja yang kalian lakukan jika ada murid baru di kelasmu? Mengajaknya berkenalan, serta belajar dan bermain bersama dengan teman-teman yang lain. Nomor 6, sekarang tuliskan daerah asal kalian. Jawabnya adalah, saya berasal dari kota Blitar, provinsi atau Jawa Timur. Terserah kalian dari jawab mana. Yang nomor 7, apakah daerah yang kalian tulis tersebut tempat kelahiran, tempat tinggal, atau keduanya? Kota Blitar adalah tempat kelahiran dan juga tempat tinggal saya. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk sementara yang bisa Bapak bisa sampaikan. Kita akhiri dan kita belajar kembali di lain waktu. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa kembali. Salam.